Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fi izzatin illallahi sirri ala sirri fi sirri wa sifatin wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para jemaah hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, Sumatera Barat. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, tentunya tidak lepas daripada belajar bertolabul ilmi, baik secara syariat, hakikat, tarekat dan ma'rifat. InsyaAllah pada waktu dan kesempatan ini saya melalui channel kita YouTube Buya Pasaman Timur selalu menghimbau kita kepada kebaikan dalam rangka peningkatan derajat diri dan wawasan keilmuan serta bertajali dan menjalankan secara syariat, hakikat, tarekat dan ma'rifatnya menuju kepada pemahaman tauhid dan bertasawuf. Untuk itu dari makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah insyaallah kami akan lalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin jamaah dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam menjalankan hakikat baik berupa zikir, tafakur, tadzakur, takarub, ada hal yang perlu kita ingat, yang mana makom-makom daripada ibadah ini akan terjadi kendala peningkatan pemahaman kita dalam rangka memperjalankan rohani kita kepada Allah. Akan terjadi banyak kendala apabila makom-makom pencarian itu belum disucikan atau dibersihkan atau ditaharoh. Kenapa? Karena semua ini adalah makom-makom yang paling tinggi derajatnya. Seperti pembersihan, pensucian atau taharoh pada makom syariat, hakikat, makom tarikat, makom ma'rifat. Kalau makom ini belum memasuki masa pembersihan hadas, kenapa ini jalan? Wala zina jahadu fitna lahadiyahum subulana. Bersungguh-sungguh engkau mencari jalanku, maka akan kuperlihatkan kepadamu. Nah, Ankabut ayat 69. Itu bagaimana bisa Allah perlihatkan?
kalau jalan-jalan itu berhadas, atau dikatakan jalan ini adalah tajalinya atau mentajalikan suatu kodrat. Ini kalau ternyata nanti makom-makom itu di dalam masa hadas, maka ini pencarian, maka urusan tajalinya akan akan mendapatkan gendala yang sangat besar. Tidak dapat menjalankan ma'rifat, tidak bisa melihat, merasakan apa yang dibutuhkan oleh keyakinan, dia tidak datang, atau ngacau, atau tidak bisa diterjemahkan karena petunjuknya tidak jelas. Ini yang membuat bahwasanya makom-makom tajali itu mengalami hadas yang tinggi. Contoh kita mentajalikan bertaharoh makom syariat. Setiap makom syariat ini harus kita lihat, yaitu sumber syariat itu adalah hakikat. Kalau sumber gerak af'al ini adalah fi'il, berarti fi'ilnya harus dibersihkan. Nah, inilah bagaimana kita bisa membersihkan, yaitu batin, diri batin yang fi'il itu. Nah, itu dibersihkan supaya dia menzahir itu benar-benar batin yang menzahir. Jadi kalau syariat itu zikirnya zahir batin. Tapi kalau dalam taharoh kita mengawali dengan la maujudun illallah. Nah, ini juga harus melihat kepada makomnya dulu. La maujudun illallah, la syariatun al-haqiqatun illallah subhanallah. Nah, ini disucikan yang mana ma'rifat dengan kekuatan air subahnya, yaitu menuju makom syariat, yaitu hakikat dan zahirnya, zahir batin, sehingga kita melihat himpunan zahir batin dengan terbukanya ijab daripada penghalangan pandangan bashar kita, sehingga hati kita langsung melihat zahir batin itu adalah zahir yang dibatinkan, batin yang dizahirkan, sehingga dengan kekuatan subhanallah maka dia berdiri di atas kesuciannya. Nah, ini untuk mendapatkan tajalli dua kodrat ini dengan ayat subhanallah memang harus tercapai an'amnya, harus tercapai keberadaan zahir itu adalah batin yang terlihat. Ini dalam syariatul sifat, ya, yaitu kodrat syariat. La mawjudun illallah wa barakallahi wa syariatun al haqiqatun lillahi rabbil alamin. Begitu juga nanti di kodrat makom hakikat. Makom hakikat adalah rasa. Jadi dibersihkan diri yang hakikat seperti wujud kita mula jadi. Diri yang hakikat adalah diri yang hak. Maka bagaimana diri yang hak ini disucikan dengan air taharoh, ya, disebut dengan air subah. Nah, di sini kita bermunajat barakallahi wal haqiqatun al hayatana lillahi rabbil alamin. Jadi subhanallah, subhanallah, dan pedomannya sama kayak taharoh qalbi, perlakuan ma'rifatnya. Nah, begitu juga yang ketiga. Yang ketiga adalah makom syariat.
makom tarekat, ya. Yang ketiga adalah makom tarekat. Makom tarekat ini adalah perjalanan. Jadi yang kita sucikan adalah perjalanan diri menuju batinnya Allah. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita mensucikan dengan la maujudun illallah, ala tarikhatun illallah, al ma'rifatun illallah. Nah, jadi kalau kita mensucikan jalannya, terbukalah pintu ma'rifat, bahwasan yang bergerak itu adalah nurani, rohani ke dalam rabbani. Nah, ini bersifat perjalanan. Jadi tidak boleh menenggelamkan diri kalau tidak ke asal usulnya. Nah, disinilah kita mensucikan bahwasanya pandangan untuk menuju diri yang milah kepada Allah, diri yang lillah kepada Allah, diri yang filah kepada Allah, dari wujud, dari maujud sampai kembali kepada wujudnya semula. Dan itu kita tidak mendapatkan gangguan dari pandangan itu. Nurani menuju rohani, rohani menuju rabbani, rabbani menuju wujud semata, yaitu batin yang berdiri di dalam diri. Inilah batin Allah. Jadi lenyap ke dalam batin, disucikan sampai lancar pandangan hakikat, pandangan tarekatnya. Nah, bagaimana kita mentajalikan diri ini dalam mensucikannya? Air subah itu adalah pengsuci dari pandangan-pandangan yang dizikirkan. Nah, ini perlu dilakukan kalau kita mengalami gangguan kelancaran ma'rifat. Nah, yang keempat adalah makom ma'rifat. Makom ma'rifat ini adalah mengikuti dan mensucikan pandangan yang ditujukan sesuai dengan makom kajinya. Jadi supaya jalan kaji ini dalam tajalinya tidak ada gangguan, maka disucikan tajalinya itu, pandangan tajali itu disucikan dengan la maujudun illallah, la ma'ujud illa Allah. Jadi kalau sudah dihimpun dia menjadi satu, maka kita sucikan dia dari kodrat-kodrat yang lain, dan tidaklah berasal dari kodrat lain melainkan dari kodrat wujudnya Allah itu sendiri. Jadi yang berdiri itu adalah wujudnya Allah, sampai kita merasakan begitu. Ini yang dikatakan taruh makom. Jadi kalau kita mensucikan taruh makom ini benar-benar dengan teliti, ya, benar-benar dengan teliti dan penuh penyesalan di hati atas apa yang menghalangi atau hadas-hadas yang menghalangi pandangan kita dalam menghimpun makom yang empat tadi. Jadi kita sucikan makom itu. Tapi kalau umpamanya satu persatu menyulitkan, cukup kita mengarah kepada kolbi, dari kolbi akan menuju kodrat masing-masing. Kalau dari kolbi kita zikirnya, zikir taharohnya adalah makomnya zahir batin, maka yang terlihat zahir batin itu dalam kolbi tidak ada perbedaan wujudnya. Kalau di hakikat begitu juga, rasa yang datang memang nikmat Allah, betul-betul maujudullah yang masuk ke dalam wujudnya sendiri. Yang ketiga dalam memperjalankan, kita melihat bagaimana memperjalankan tajali-tajali kajian ini. Jasad menuju ruh, ruh menuju nur, nur menuju zat, zat menuju batin, batin menuju wujud. Nah, ini juga harus menenggelamkannya dengan pandangan yang indah sehingga menjadi sebuah titik wujud awal mula jadi. Dengan tentunya kita bertaharah dengan subhanallah. Nah, begitu juga ma'rifat. La maujudun illallah. Di sinilah kita melihat bahwasanya tiadalah kodrat melainkan kodratnya Allah. Semua perjalanan tajalli disucikan dalam bentuk wujud, aku adalah aku.
dan meyakini kodrat kita adalah dua kodrat, yaitu dikatakan dengan kodrat sir dan kodrat aras. Jadi sesungguhnya itulah diri rahasia awal mulal daripada diri itu jadi. Jadi selalu kita zikirkan itu. Jadi dalam kita menjalankan ibadahnya, marifatnya, sehingga tidak terganggu untuk perjalanannya. Itu yang dikatakan ibadah taharoh makom. Jadi kalau taharoh makom ini tidak kita sucikan, maka kendala marifat itu sangat tinggi. Kadang-kadang marifatnya mengacau, kacau marifat itu. Kenapa? Karena tidak ada pembersihan terhadap makom-makom tersebut, yaitu makom-makom perjalanan tadi. Jadi kalau tempatnya tidak bersih dan yang menghalangi adalah pembersihan pandangan, dan pandangan demi pandangan dari makom itu harus selalu bersih dan disucikan dengan subahnya Allah subhanallah. Jadi itu kodrat dari taharoh makom yang mana wajib mendapatkan perlakuan kesucian. Apabila dia tidak suci, ini akan menjadi kendala. Kendala yang dialami adalah tidak sampainya marifat kepada Allah. Kalau marifat sudah tidak sampai kepada Allah, itu sudah tidak ada gunanya. Ini belum boleh dikatakan kita sudah mendapatkan kalau makom marifatnya masih terganggu. Inilah taharoh makom yang wajib kita jalankan sebagai seorang yang sedang melakukan upaya tajalli kepada Allah. Tuhan asal diri, kembali Tuhan pada diri, maka diri inilah yang akan menempuh jalan rohani makom-makom ilmu tersebut. Apalagi kita mengalami proses belajar. Kalau kita tidak mensucikan pandangan kita terhadap makom-makom yang dibersihkan, ini berakibat kepada pertimbangan keraguan dan ragu-ragu mempertimbangkan dengan ragu-ragu. Makanya tidak ada keputusan daripada sebuah kajian atau amalan. Kenapa? Karena jalannya masih kotor. Bagaimana marifat akan berlabuh kalau jalannya masih kotor? Ini perlu kita harus atau wajib mensucikan taharoh makom itu. Taharoh syariat, taharoh hakikat, taharoh tarekat, dan taharoh marifat. 4 kodrat itu harus selalu suci dan dalam keadaan suci. Begitulah para jemaah sekalian. Mudah-mudahan bisa dimengerti bagi sahabat dan kerabatku yang dalam perjalanan mencari ketetapan Allah pada dirinya. InsyaAllah mudah-mudahan dengan adanya kita belajar mendapatkan bimbingan langsung dari guru mursyid, silakan menghubungi, yaitu nomor telepon yang ada di layar deskripsinya YouTube Buya Pasaman Timur. Jadi hubungi nomor telepon untuk mendapatkan yaitu kerjasama belajarnya agar afdol dipandang oleh Allah. Jadi dengan upaya hakikat seperti ini wajib kita mendapatkan makom-makom taharoh dari makom ini untuk lebih bisa memperlancar pandangan dan ma'rifat kita kepada Allah dalam mengembalikan dan memperjalankan rohani kita. InsyaAllah mudah-mudahan para jemaah semoga bermanfaat. Mari kita laksanakan taharoh makom ini benar-benar mensucikan perjalanan alam-alam yang dilakukan untuk diperjalankan supaya lebih disucikan lagi. Layaknya hanya dilakukan itu pada malam hari. Ya, pada malam hari di renggang waktu tapi jamnya tidak ditentukan. Yang penting sudah mendahului masa Isya, ba'da Isya. Silakan mau jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 InsyaAllah, tapi jangan lewat malam. Karena kalau jam 1 itu sudah pagi. InsyaAllah mudah-mudahan
apa yang dijalankan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala zahir batin dunia dan akhirat. Baik para hadirin dan jemaah semuanya, untuk pemahaman taharah makom yang telah bisa dilaksanakan kalau kita sudah melakukan taharah qalbi. Jadi kalau memang belum, silakan, tapi lebih afdolnya yaitu setelah menjalankan taharah qalbi atau pensucian hati halus. Dengan bersuci inilah kebenaran Allah semakin berkembang di diri kita, semakin hayat di diri kita, insya Allah. Baik para jemaah sekalian, demikian para hadirin penonton dan para sahabat dan kerabatku penggemar YouTube Buya Pasaman Timur. Bagi yang ingin memahami silakan belajar dan masuk dalam kelompok pengajian di makom majelis zikir Buya Pasaman Timur yang disebut dengan Majelis Zikir Ma'rifatullah dalam Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah. Baik para jemaah dan hadirin kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan bermanfaat tentang taharah makom ini dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.